Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan kita mempermuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 16 bait yang pertama. Bapak, Ibu dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat, marilah kita meneduhkan hati dan setiap hati boleh mengaku bahwa Tuhan Allah Bapa adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang memelihara semua ciptaannya dengan kasih dan setia yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus bersama jemaat selamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Kita merespon akan sabda Tuhan ini dengan memuliakan nama Tuhan, kidung jemaat 38 bait yang pertama. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, untuk menyiapkan penyesalan dan pengakuan kita, baiklah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 23. Dan kuasa-Mu kekal selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam pengakuan ini saya mengajak jemaat bersama-sama
mengungkapkan doa pengakuan dan penyesalan dengan membacakan pengakuan dosa yang dilantunkan oleh Daud di dalam Mazmur 51. Kita membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari bersama kita memulai. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan mengampuni hamba-Nya Daud, maka kita pun yang mengaku di saat ini, Tuhan pun akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagai tanda sukacita kita menerima berita pengampunan dosa, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Sabda Tuhan yang demikian, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kidung Jemaat 382, bait yang kedua. Kekasih Tuhan, disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mohon terang dari Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena kasih setiamu selalu ada pada kami di dalam kehidupan kami, dan Bapa selalu membimbing kami untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, sehingga firman yang kami terima nanti betul-betul dapat berguna
untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa Surgawi, terkhusus untuk Bapak Pendeta Samuel Hurulian yang pada pagi hari ini Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Bapa, urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga semua firman yang disampaikannya betul-betul seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, mulai dari awal hingga akhirnya ibadah ini sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, berfirmanlah, kami hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 13, ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23, yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Sungguh berbahagia adalah kita yang mendengar dan memberikan hidup kita dituntun oleh sabdanya. Amin. Dalam merespon akan sabda Tuhan ini, kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 53, bait yang kedua. Haleluya, barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman
Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tanah yang baik itu keluarga. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita mencermati bahagian firman Tuhan yang dibaca tadi, maka kita bisa membayangkan suasana seperti apa yang terjadi pada saat itu. Tuhan Yesus berdiri di atas perahu dan sedang menghadap kepada para pendengar, dan dia menyampaikan firman Tuhan, tentunya di tepi pantai. Bukan berada di gedung yang tertutup dan tenang, tetapi di tengah-tengah suasana alam yang terbuka, yang sangat mungkin oleh sesuatu hal konsentrasi para pendengar saat itu bisa saja terganggu. Namun kekasih Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus mengajar dengan perkataan-perkataan yang penuh hikmat dan kuasa, sehingga para pendengar sungguh-sungguh memfokuskan perhatiannya kepada apa yang disampaikan Tuhan Yesus, sehingga suasana apapun tidak mengganggu keberadaan mereka. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan atau mengajar kepada para pendengar, bisa saja di tepi pantai, bisa saja di bukit, bisa saja di bait Allah yang tertutup tenang, dimanapun tidak persoalan, karena dia menyampaikannya dengan penuh hikmat dan bisa dirasakan kekuatannya oleh para pendengar. Demikian juga Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman Tuhan, banyak sekali metode-metode yang dia gunakan. Misalnya saja metode diskusi, tanya jawab, ataupun cerita-cerita yang dikemas dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Khususnya di sore hari ini, Tuhan Yesus mengemas cerita dengan sebuah perumpamaan yang sangat dipahami oleh para pendengar saat itu, karena memang mereka paham betul dengan kehidupan pertanian. Melalui perumpamaan itu, Tuhan Yesus mau menggambarkan pengalaman para petani terkait dengan jenis tanah yang baik atau tanah yang buruk sebagai media bertumbuhnya benih. Jemaat kekasih Tuhan, di dalam bacaan tadi kita temukan ada 4 kategori tanah yang kemudian bisa direnungkan dan dihayati dalam pergumulan panggilan umat kepunyaan Tuhan. Catatan yang pertama, pendengar yang dilukiskan sebagai tanah yang di pinggir jalan. Mereka ini mendengar tetapi tidak mengerti dan tidak memahami. Mengapa tidak mengerti? Karena mereka tidak memperhatikan. Mengapa tidak memperhatikan? Karena mereka tidak mau berubah, tidak mau memberikan hidupnya dituntun oleh kuasa firman. Mereka ingin untuk tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan. Kalau direnungkan, para pendengar model seperti itu biasanya beribadah hanya sebagai formalitas saja, biar tidak menjadi bahan omongan sesama
orang Kristen. Tipe pendengar yang demikian, mereka lebih mengutamakan kehidupan duniawi, sehingga mereka berani melanggar kehendak Tuhan demi sebuah keuntungan, sebuah kebahagiaan, atau sebuah keberhasilan. Jemaat kekasih Tuhan, tipe tanah yang kedua, pendengar yang digambarkan sebagai tanah yang berbatu. Tipe pendengar yang jauh lebih baik jika dibanding dengan tipe yang pertama. Mereka menerima firman Tuhan dengan penuh antusias. Mereka gembira untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sayangnya, firman Tuhan itu tidak dihayati dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu mudah dirampas oleh iblis dengan cara menggoda mereka dengan bentuk kesenangan atau sebaliknya penderitaan yang menimpa diri mereka. Para pendengar yang demikian, mereka mengikuti firman Tuhan tetapi tidak mau dirugikan karena pengakuan akan firman Tuhan itu. Kalau sampai terjadi, mereka tidak segan-segan untuk mengingkari. Firman Tuhan yang didengar itu ibarat menonton film atau drama sebagai sesuatu hiburan belaka. Firman yang didengar itu menyenangkan dan mendamaikan, tetapi mereka tidak mau mengalami susah karena percaya kepada Injil. Kalaupun mereka susah, maka mereka berani untuk menolak. Bahkan mungkin saja mereka akan menjadi orang yang murtad. Tipe yang ketiga, pendengar yang diandaikan sebagai tanah semak duri. Saudaraku, istilah semak duri ini diidentikan dengan kekhawatiran dan kekayaan. Kekhawatiran memang perlu bila itu sebatas antisipasi diri untuk menghadapi sebuah tantangan kehidupan. Katakan saja, khawatir usaha bangkrut, sehingga mengantisipasi dengan berbagai upaya-upaya yang maksimal. Namun bila sudah mengupayakan tetapi masih saja khawatir, maka itu model khawatir yang sesungguhnya mengabaikan Tuhan dalam kehidupan. Itu contoh kekhawatiran yang membunuh iman untuk bertumbuh. Sedangkan kekayaan, saudaraku, kekayaan adalah realitas yang didambakan atau disukai oleh semua orang. Karena rata-rata orang berpikir kekayaan atau dengan kekayaan manusia bisa menikmati hidup sepuas-puasnya, bahkan bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Akibatnya manusia mudah tergoda untuk mencari atau memperoleh kekayaan, atau sebaliknya kalau mereka mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, maka sangat mungkin pada saat memanfaatkan, mereka sangat mudah tergoda untuk menggunakannya dengan cara-cara yang jauh dari kehendak Tuhan. Saudaraku, kekayaan pada dasarnya baik, tergantung bagaimana manusia meresponnya. Jadi kekhawatiran dan kekayaan itu bagai duri yang akan mematikan kehidupan iman bila tidak direspon dengan baik.
Catatan yang keempat, pendengar diibaratkan sebagai tanah yang baik. Mereka mendengar firman Tuhan, memperhatikan, mengerti, dan bahkan mereka berbuah. Berbuah di sini berarti adanya sebuah perubahan hidup dalam diri setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. Katakan saja, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran yang bertumbuh di dalam diri mereka. Cuman pertanyaannya, kenapa tidak disebut berbuah saja, tetapi disertai dengan jumlah buah sebagaimana dalam bacaan tadi? Bahkan ada yang 100 kali lipat berbuah, ada 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Saudaraku, ternyata perbedaan jumlah itu tergantung pada tingkat ketaatan dan kekudusan hidup seseorang. Saya memberikan contoh yang sederhana, misalnya semua orang Kristen punya relasi dengan Tuhan, tetapi tidak semua punya relasi yang berkualitas dibanding atau kecuali orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, atau berdoa setiap saat. Tentunya mereka itulah yang memiliki relasi yang lebih berkualitas dibanding lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita di hari ini, tanah yang baik itu keluarga. Judul renungan ini sesungguhnya masih menjadi sebuah realitas yang harus diperjuangkan, yakni bagaimana menciptakan keluarga Kristen sebagai media atau tempat agar firman Allah bisa bertumbuh dan berbuah. Terkait dengan itu, maka dibutuhkan peran semua anggota keluarga. Tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, tidak hanya orang tua, tidak hanya anak-anak, tapi semua anggota keluarga harus berperan. Namun demikian, tidak bisa diingkari bahwa menjadikan keluarga sebagai media atau tanah yang baik, tempat benih bertumbuh dan berbuah, adalah sebuah proses yang harus dimulai dari pribadi-pribadi yang lebih dulu menjadi tanah yang baik. Judul perenungan di atas menghendaki adanya usaha keras dari setiap keluarga-keluarga Kristen. Tidak peduli sekarang ini status keluarga Kristen seperti apa, apakah statusnya di pinggir jalan, atau status keluarganya adalah sebagai tanah berupa semak duri, atau tanah yang berbatu, atau mungkin sudah mencapai tanah yang baik. Semua diminta untuk berproses menuju ke tanah yang lebih baik. Kalau sudah menjadi tanah yang baik, maka kita diminta untuk tingkatkan kualitas tanah itu. Saudaraku, memang persoalannya tidak semudah itu. Karena begitu kompleksnya tantangan masing-masing keluarga-keluarga Kristen. Apapun tantangan itu, tidak
boleh menyerah. Sebab bukan kita sendiri yang berusaha, tetapi Tuhan menolong, bahkan Tuhanlah yang mengerjakan bagi kita. Sebagaimana dalam firman pembimbing di awal ibadah dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan senantiasa menolong kita dalam perjuangan bersamanya untuk menjadikan keluarga kita tanah yang baik, agar benih firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama meneduhkan diri dan merenungkan sesaat firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saudaraku, saya mengundang untuk bersama-sama kita berdiri, tentunya bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Sudah selayaknya kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita dasari dulu dalam firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 335 ayat yang ketiga. Terpujilah Kau Bapa.
Jemaat, mari kita bersama berdoa. Yang patut bagi Dikau adalah sembah, sujud dan hormat, serta ungkapan syukur kami yang tak henti-henti. Karena ternyata dalam kehidupan kami tidak ada sedetik pun waktu yang terlewatkan tanpa kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Tak peduli dalam keadaan apapun, Engkau tetap bersama dengan kami. Lewat sukacita, lewat pergumulan-pergumulan yang berat, Dikau menuntun kami untuk memahami rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menggugah hati setiap kami. Biarlah masing-masing kami boleh merenungkan sampai di manakah status keluarga kami dalam kategori jenis atau model tanah yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Apakah kami ada sebagai tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu, atau tanah yang penuh dengan semak duri, ataukah tanah yang sudah mulai baik? Kami tidak mampu menyatakan apapun di hadapan Tuhan, karena Dikau jauh lebih mengerti. Biarlah terus Tuhan bimbing dan tuntun kami, sehingga perubahan dan proses bagaimana kami menjadikan keluarga kami untuk bisa menjadi media atau tanah yang baik, tanah tempat bertumbuhnya benih firman Tuhan yang pada gilirannya akan berbuah dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, tapi selalu bersama dengan kekuatan Tuhan adanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami tak henti-henti berdoa untuk negara kami tercinta, Indonesia. Bangsa dan negara ini pemberian Tuhan. Sejarah perjalanan bangsa ini sejak awal hingga saat ini bahkan akan datang pun ada di dalam rencana kuasa-Mu. Di saat ini ketika kami dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kami pun percaya bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan sejarah rancangan Tuhan, yang tentunya melalui pandemi COVID-19 ini, semua kami unsur masyarakat, golongan, bahkan pemerintah, kami berbenah diri dalam hal beriman kepada Tuhan, tetapi juga dalam hal membangun relasi dengan sesama yang lain. Kualitas solidaritas yang diminta untuk kami wujudkan di saat-saat seperti ini. Sekalipun kami menyadari bahwa ada saja di antara kami yang mungkin tidak menggunakan kesempatan ini untuk membangun kebersamaan, tapi selalu menghadirkan suasana
perpecahan dalam kehidupan bersama kami sebagai anak-anak bangsa. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan pun mengasihi mereka, Tuhan pun menyayangi mereka, sama seperti Tuhan menyayangi kami yang berjuang bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Tuhan pun menyayangi pemerintah kami, Tuhan pun menyayangi presiden dan para menteri, Tuhan pun menyayangi para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, sampai unsur pemimpin-pemimpin yang paling terkecil. Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan boleh terwujudkan lewat pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, dan hikmat-Mu, agar bisa menolong pemerintah kami ini dalam membangun kerjasama, mewujudkan berbagai keputusan-keputusan yang baik untuk membawa bangsa kami ini keluar dari kemelut yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai warga negara Indonesia. Kami berdiam dalam rumah yang satu, rumah Indonesia. Biarlah penghayatan kami tentang pengertian ini semakin teguh, agar berbuah dalam sikap kami untuk saling merangkul satu dengan yang lain di dalam menghadapi tantangan besar yang sedang terjadi. Mampukanlah kami sebagai warga negara yang baik, yang sungguh-sungguh menolong dan mendukung setiap program-program yang diwujudkan atau diputuskan pemerintah untuk mengatasi pergumulan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong kami dalam segala situasi dan pergumulan yang dirasakan. Tuhan Yesus, tolong juga gereja-Mu yang dalam segala situasi selalu hadir untuk menyuarakan kekuatan, penghiburan, sukacita, pertolongan, penyertaan yang datang dari Tuhan. Sehingga entah di dalam lembaga gereja dunia, lembaga gereja Indonesia, lembaga gereja Kristen Jawi Wetan, bahkan sampai ke tingkat jemaat-jemaat, biarlah kami semua ikut terpanggil untuk terus mendoakan tak henti-henti tentang pergumulan yang dirasakan atau dampak yang tak terkatakan yang sedang dirasakan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Biarlah gereja sebagai wujud suara kenabian terus dikumandangkan, agar firman-Mu senantiasa hadir dan menyapa setiap kami anak-anak Tuhan dalam berbagai keadaan kehidupan. Tuhan, tolong para pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus di jemaat kami, untuk setia mendoakan kebersamaan kami, bangsa dan negara, maupun dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, tolong warga jemaat dengan berbagai keadaan-keadaan yang prihatin atau apapun yang dirasakan saat ini. Tuhan, yakinkan kami semua bahwa Engkau selalu hadir dan ada bagi kami dalam setiap realitas kehidupan. Kehadiran-Mu tentunya menguatkan, menghibur, dan meneguhkan kami, sehingga kami selalu siap, teguh hati, teguh iman, dan selalu berserah
kepada segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tolong rumah tangga kami, tolong kehidupan bersama di dalam keluarga, tentunya pergumulan-pergumulan yang ada. Kalau ada yang sakit, Tuhan tolong menjamah kehidupan, sembuhkan dan pulihkan. Bila ada dalam pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan pun hadir untuk memberikan solusi bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, Dikau berkenan memberi kami kesempatan untuk beribadah di hari ini. Terimalah segenap sembah, pujian dan hormat kami, karena semuanya kami lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Terima juga persembahan kami dalam wujud kami menghaturkan seberapa berkat yang kami terima. Kami haturkan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Banyak yang kami terima, namun sedikit yang kami persembahkan. Namun kami mempersembahkan bersama dengan hidup kami. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya, dan biarlah itu boleh menjadi sarana bagi karya kasih Tuhan di dalam jemaat, bahkan di dalam dunia. Begitu Bapa doa dan permohonan kami, hidup dan keberadaan kami di minggu yang akan datang, kami haturkan sepenuhnya dalam kuasa penyertaan Tuhan. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita bersama-sama akan mengakhiri akan ibadah di saat ini. Tentunya Tuhan senantiasa merindukan kita untuk terus berproses dan berjuang, menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai media atau tanah yang baik, tanah tempat di mana tumbuh firman Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri, dan di akhir ibadah di saat ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 428, bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hati, pikiran dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh